Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bab pola-pola hereditas pautan penilaian harian part 2 nomor 11 sampai 20. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 11. Gen Y besar pada tikus merupakan gen pembawa warna kuning. Apabila gen tersebut dalam keadaan homozigot akan menyebabkan letal. Bagaimana keturunan yang akan dihasilkan jika tikus betina berambut kuning heterozigot dikawinkan dengan tikus jantan berbulu kelabu? Oke, berarti parentalnya di sini betina kuning Y besar Y kecil. Betina kuning heterozigot. Lalu disilangkan dengan kelabu, berarti Y kecil Y kecil. Di sini menghasilkan 3 gamet. Lalu F1-nya tinggal digabungkan ya gametnya. Hasilnya yang pertama adalah Y besar Y kecil dengan fenotip kuning. Lalu yang kedua, Y kecil dengan fenotip kelabu. Nah, di sini berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Tidak ada keturunan yang bersifat letal karena memang nggak ada yang mati. Karena kalau letal itu berarti dia Y besar Y besar. Nomor 12, seekor ayam betina berbulu blorok dikawinkan dengan ayam jantan berbulu polos. Bulu blorok dominan terhadap polos. Apabila hasil persilangan ayam tersebut menghasilkan keturunan sebanyak 4 ekor, kemungkinan jumlah keturunan anak ayam jantan berbulu blorok dan ayam betina berbulu polos adalah, oke, berarti di sini betinanya blorok ya, berarti ZB besar W disilangkan dengan jantan yang polos, berarti ZB kecil. Di sini menghasilkan 3 jenis gamet. Yang gametnya tinggal kita gabungkan, berarti F1-nya adalah ZB besar ZB kecil, yang artinya itu adalah jantan blorok, dan juga ZB kecil W. Nah, ini berarti fenotipnya adalah betina polos. Yang ditanyakan di sini berapa jumlahnya anak ayam jantan berbulu blorok. Kalau blorok kan di sini ada 1, berarti per 2 dikali total keturunannya ada 4 ekor, berarti hasilnya 2. Sama yang betina polos juga ada 1 per 2 dikali 4, hasilnya juga 2. Berarti di sini jawabannya adalah yang D, 2 dan 2. Nomor 13, pada saat proses oogenesis, kromosom kelamin XX menghasilkan 2 macam ovum, yaitu ovum XX dan ovum 0. Pembentukan ovum tersebut terjadi karena adanya peristiwa, nah ini disebut dengan peristiwa gagal berpisah. Kenapa gagal berpisah? Karena seharusnya ketika XX itu membelah, maka akan menghasilkan X dan juga X. Tapi di sini malah menghasilkan XX dan 0. Nah, ini berarti menandakan terjadi peristiwa gagal berpisah. Jawabannya yang D. Nomor 14, perhatikan beberapa perkawinan pada makhluk hidup berikut. Kemungkinan perkawinan yang dapat mengakibatkan adanya gen letal terdapat pada angka. Nah, gen letal di sini maksudnya berarti terjadi kematian ketika gen tersebut muncul. Nah, di sini ada nomor 3 dan nomor 5. Untuk nomor 3, 2 orang karier isitosis. Kalau untuk 2 karier penyakit ini, maka kita cek dulu. Parentalnya berarti I besar I kecil disilangkan dengan I besar I kecil, maka menghasilkan 4 jenis gamet. Nah, 4 jenis gamet ini tinggal kita gabungkan. Nah, di sini ada I besar I kecil, dan juga ada I kecil. Nah, I kecil pada penyakit ini itu bersifat letal atau mati. Nah, untuk yang kedua, yang nomor 5, 2 tanaman jagung berdaun hijau heterozigot. Kalau hijau heterozigot berarti parentalnya di sini H besar H kecil disilangkan dengan H besar H kecil. Nah, berarti gametnya menghasilkan 4 jenis gamet. Nah, F1-nya tinggal menggabungkan ya gametnya. Ada H besar H kecil, dan juga H kecil. Nah, H kecil pada tanaman jagung itu berarti
tanaman tersebut tidak memiliki klorofil yang artinya dia akan letal atau mati. Jadi di sini jawabannya adalah yang E 3 dan 5. Nomor 15, pernyataan yang tepat mengenai penentuan jenis kelamin X0 adalah, jadi di sini itu jenis kelamin X0 itu dimiliki oleh serangga. Nah, kenapa bisa X0? Karena individu betina di sini memiliki kromosom XX, sedangkan jantan memiliki kromosom X dan 0. Sebenarnya hanya satu kromosom. Jadi X-nya di sini nggak ada pasangannya. Karena nggak ada pasangannya maka ditulis 0. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang D. Dalam sel somatisnya, individu betina memiliki 2 kromosom, sedangkan individu jantan hanya memiliki 1 kromosom. Nomor 16, Pak Yanto memiliki 64 ekor ayam dengan 2 tipe warna bulu, yaitu berbulu polos dan berbulu blorok. Apabila Pak Yanto menyilangkan ayam jantan berbulu blorok dengan ayam betina berbulu polos, kemungkinan dihasilkan ayam betina berbulu polos sebanyak, jadi di sini parentalnya adalah jantan blorok. Nah, jantan blorok itu ZB besar, ZB kecil disilangkan dengan betina polos, ZB kecil dan W. Di sini dihasilkan 4 jenis gamet. Nah, kemudian 4 jenis gamet di sini kita gabungkan untuk membentuk F1. Hasilnya yang pertama ada jantan blorok, kemudian betina blorok, ada juga jantan polos dan betina polos. Nah, yang ditanyakan di soal adalah yang betina polos. Jumlahnya berapa? Ketika semua keturunan F1 ada 64. Jadi, di sini betina polosnya hanya ada 1. Berarti 1/4 dikali 64. Hasilnya adalah 16. Jadi, jawabannya yang B. Nomor 17, lalat buah bersayap normal mata merah disilangkan dengan lalat buah bersayap vestigial mata ungu. Selanjutnya dilakukan uji silang terhadap F1 betina sehingga diperoleh keturunan lalat sayap normal mata merah 328, lalat sayap vestigial mata merah sebanyak X, lalat sayap normal mata ungu 62 dan lalat sayap vestigial mata ungu 396. Nilai pindah silang dari hasil persilangan tersebut adalah 28%. Oleh karena itu, hasil keturunan yang bertipe lalat sayap vestigial mata merah sebanyak. Jadi di sini sudah diketahui semuanya kecuali yang vestigial mata merah ya, dilambangkan dengan huruf X. Nah, jadi kita tinggal masukkan di rumusnya. Rumusnya kan NPS sama dengan jumlah tipe rekombinan dibagi dengan jumlah seluruh keturunan dikalikan 100%. Nah, NPS-nya di situ ada 28%, berarti tinggal kita masukkan untuk rekombinannya X plus 62. Lalu untuk yang jumlah semua keturunan berarti tinggal dijumlahkan semua. Nah, hasil dari perhitungan di sini Mimin dapat hasilnya 219,56, tapi di sini tidak ada jawaban yang sama. Nah, kemungkinan yang mendekati memang yang C, yang 215, atau mungkin kalian ada perhitungan yang lain, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Nomor 18, pada inti sel lalat buah terdapat 8 kromosom atau 4 pasang. Nah, kariotip pada sel tubuh lalat buah betina dan jantan secara berurutan yang benar adalah karena jumlah kromosomnya ada 8 di sini akan kita kurangi 2. Kenapa? Karena 2 di sini digunakan untuk kromosom pada kelamin atau gonosomnya. Nah, berarti sisa 6. Nah, 6 di sini bisa kita tulis 3 pasang atau 3AA. Untuk kelaminnya berarti ada XX dan XY. Maka 3AA plus XX atau 3AA plus XY. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 19, Drosophila bertubuh abu-abu sayap panjang dikawinkan dengan Drosophila bertubuh hitam sayap kisut. Dari persilangan tersebut dihasilkan keturunan 64 bertubuh abu-abu sayap kisut dan 28 bertubuh hitam sayap panjang. Peristiwa tersebut menunjukkan ada terjadinya. Jadi untuk peristiwa yang ada di lalat buah di sini itu merupakan peristiwa pautan gen. Nah, pautan gen itu terjadi karena gen-gen terletak pada lokus yang berdekatan dalam kromosom yang sama dan saat proses pembentukan gamet saling
berkait atau berikatan. Nah, contohnya adalah peristiwa pautan gen yang ada pada Drosophila. Jumlah pautannya tergantung pada jumlah pasangan kromosom dan panjang kromosom. Makin banyak gen yang berpautan, maka akan mengakibatkan keanekaragaman individunya juga semakin besar. Jadi jawabannya adalah yang E. Terakhir, nomor 20. Seorang peternak ayam menyilangkan ayam creeper dengan ayam normal. Persentase dihasilkan keturunan ayam yang letal dari persilangan tersebut adalah, jadi untuk persilangan ayam di sini termasuk ke dalam gen letal dominan, di mana kalau ada gen yang dominan atau C besar itu maka akan menyebabkan ayamnya letal atau mati. Nah, di sini kalau ayam creeper itu berarti dia genotipnya adalah C besar C kecil. Nah, berarti di sini parentalnya ayam creeper disilangkan dengan ayam normal, C besar C kecil disilangkan dengan C kecil C kecil. Nah, gametnya berarti ada 3 jenis gamet. Lalu kita tinggal cari F1-nya. Jadi di sini F1-nya adalah C besar C kecil dengan fenotip ayam creeper dan C kecil dengan fenotip ayam normal. Nah, berarti di sini gen yang letal adalah 0%. Jawabannya yang A. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.